Haleluya, Shalom kekasih Tuhan. Saya sedang berada di Ketapang Indah Hotel, Banyuwangi, The Sunrise of Java. Saya mau menyampaikan pesan pengharapan dalam Amsal 12 ayat 24 dan 25. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Apa hubungannya orang rajin dengan kekhawatiran? Tentu saja kita harus lihat, orang rajin itu berbeda dengan orang pintar. Itu yang pertama. Orang rajin itu dia tekun, dia ulet, dia gigih, dia mau berusaha. Dan ini beda dengan orang pintar. Orang rajin beda dengan orang pintar. Orang pintar memang sudah punya bawaan pintar. Tetapi akan lebih baik kalau orang pintar itu rajin. Karena orang pintar yang rajin, dia akan memegang kekuasaan. Dan kita perlu juga belajar bahwa yang namanya orang rajin itu memegang kekuasaan. Dan oleh sebab itu, mari kita belajar untuk rajin, tekun, gigih, ulet, dan mau berjuang. Dan orang pintar bisa digilas oleh orang rajin kalau orang pintar itu malas. Oleh sebab itu dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kalau kita hanya mengandalkan kepintaran kita saja, suatu hari kita akan kecewa. Tetapi kalau kita ini sudah pintar, sudah diberkati Tuhan dengan kepintaran, maka kita perlu juga belajar untuk rajin. Dan orang rajin, jangan sombong, karena kerajinanmu Anda dapat menikmati berkat Tuhan. Dan orang rajin harus belajar, terus belajar berbagi, belajar untuk mengupgrade diri. Dan oleh sebab itu, janganlah hidup dalam kekhawatiran. Sebab kekhawatiran itu membungkukkan orang. Kekhawatiran membuat orang ini tidak bisa melihat ke depan. Karena orang yang khawatir selalu melihat ke belakang dan melihat ke bawah. Hari ini kalau saudara menyadari bahwa kita perlu hidup dalam percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, taruh harapanmu kepada Tuhan, taruh percayamu kepada Tuhan, maka Anda tidak akan hidup dalam kekhawatiran lagi. Ingat, orang yang khawatir selalu melihat ke belakang, orang yang khawatir selalu melihat ke bawah, dan orang yang khawatir terkadang melihat ke kiri dan ke kanan. Ayo belajar melihat ke depan. Orang yang melihat ke depan, melihat masa depan yang penuh harapan yang disediakan oleh Tuhan. Dua hal yang kita belajar, jadilah orang rajin dan hidup dengan penuh syukur, tidak perlu khawatir lagi. Saya David Wijayanto dalam pesan pengharapan. God bless you.